Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Siti Magfiran Samsabila dari kelas 3B, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi mengenai lingkungan pendidikan dalam kehidupan nyata. Simak video penjelasan berikut ini. Pernahkah kalian berpikir, kenapa kita bisa belajar bukan hanya di sekolah, tetapi juga di rumah, di masyarakat, bahkan dari pengalaman sehari-hari? Nah, itulah yang disebut lingkungan pendidikan, tempat di mana proses belajar berlangsung dalam kehidupan nyata kita. Secara sederhana, lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai segala sesuatu di sekitar kita yang dapat memengaruhi perkembangan individu, baik secara fisik, intelektual, maupun moral. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan tidak hanya berlangsung di sekolah, melainkan juga di keluarga dan masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan bukan hanya kegiatan formal yang dilakukan oleh guru di sekolah, melainkan juga proses panjang yang membentuk kepribadian seseorang melalui pengalaman hidup. Jadi, pendidikan sejatinya adalah proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Secara umum, lingkungan pendidikan dibagi menjadi 3 jenis utama. Yang pertama adalah lingkungan keluarga atau pendidikan informal. Keluarga adalah lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Dari keluarga, anak belajar nilai-nilai dasar kehidupan seperti kejujuran, tanggung jawab, sopan santun, dan kasih sayang. Misalnya, ketika orang tua memberi contoh disiplin waktu, anak akan terbiasa menghargai waktu juga. Nilai-nilai yang tertanam di rumah menjadi pondasi bagi pembentukan karakter di masa depan. Yang kedua adalah lingkungan sekolah atau pendidikan formal. Sekolah merupakan lembaga yang memiliki sistem dan kurikulum yang terencana. Di sekolah, peserta didik belajar pengetahuan, keterampilan, dan sikap sosial melalui bimbingan guru. Sekolah juga menjadi tempat untuk mengembangkan potensi akademik, berpikir kritis, bekerja sama, dan berkompetisi secara sehat. Guru berperan penting sebagai teladan dan fasilitator dalam membentuk karakter peserta didik. Yang ketiga adalah lingkungan masyarakat atau pendidikan nonformal. Pendidikan masyarakat berlangsung di luar sistem sekolah formal. Contohnya seperti pelatihan keterampilan, kegiatan keagamaan, organisasi pemuda, karang taruna, maupun kegiatan sosial. Di masyarakat, seseorang belajar berinteraksi, menghargai perbedaan, serta mengembangkan kemampuan sosial dan tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, mari kita lihat contohnya dalam kehidupan nyata. Seorang anak belajar disiplin dari keluarganya, misalnya bangun pagi dan membantu pekerjaan rumah. Kemudian di sekolah, ia belajar mengatur waktu dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Lalu di masyarakat, ia belajar tanggung jawab dengan ikut kegiatan kebersihan lingkungan. Dari ketiga lingkungan tersebut, anak tidak hanya menjadi pintar secara akademik, tetapi juga memiliki sikap dan keterampilan sosial yang baik. Artinya, pendidikan sejati adalah perpaduan dari semua pengalaman belajar di ketiga lingkungan tersebut. Ketiga lingkungan pendidikan ini tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan. Keluarga menjadi pondasi karakter, sekolah menjadi wadah pengembangan ilmu dan keterampilan, dan masyarakat menjadi ruang penerapan nilai dan pengalaman hidup nyata. Jika ketiganya bersinergi dengan baik, maka peserta didik akan tumbuh menjadi pribadi yang utuh, berpengetahuan, berkarakter, dan bermanfaat bagi lingkungannya. Namun, jika salah satu lingkungan tidak berfungsi optimal, maka proses pendidikan bisa terhambat. Misalnya, anak yang kurang mendapat perhatian di rumah akan sulit beradaptasi di sekolah atau masyarakat. Oleh karena itu, kerjasama antara orang tua, guru, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan pendidikan yang menyeluruh. Di era modern seperti sekarang, tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan peran ketiga lingkungan pendidikan. Kemajuan teknologi dan media sosial bisa menjadi sumber belajar,
tetapi juga dapat membawa pengaruh negatif jika tidak disikapi dengan bijak. Oleh karena itu, kita perlu menjadi generasi yang cerdas, digital, beretika, dan tetap berpegangan pada nilai moral yang baik. Sebagai penutup, mari kita ingat bahwa pendidikan sejatinya tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi di setiap langkah kehidupan. Keluarga, sekolah, dan masyarakat adalah 3 pilar utama yang membentuk kita menjadi manusia yang berilmu, berakhlak, dan berdaya guna bagi bangsa. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi.